Halo semuanya, perkenalkan saya Yohanes Expandio Perfecta Sinduraya dan di sini ditemani oleh dua rekan saya. Saya Muhammad Alif Rizky Putra, biasa dipanggil Alif. Saya Fauzan Noval. Hari ini kami dari kelompok 6 mata kuliah pemasaran global. Kami akan mempresentasikan, menjelaskan lah lebih ke bentuknya diskusi podcast terkait analisis perusahaan multinasional Unilever. Di sini seperti kita ketahui Unilever itu perusahaan multinasional yang relevan sekali, bahkan di Indonesia sudah ada perusahaan TBK-nya. Di sini kita menganalisis terkait peluang dan juga tantangannya. Oke, mungkin di sini Alif sebagai salah satu pihak yang memiliki perspektif terkait peluang dan tantangan dari Unilever, dan juga Fauzan, mungkin boleh dimulai dari Alif terlebih dahulu. Menurut Alif, kenapa apa sih tantangan Unilever di Indonesia terusnya mungkin ya? Apa yang terjadi? Oke, terima kasih Ekta untuk pertanyaannya. Oke, menurut saya sendiri itu Unilever di Indonesia itu terbentur salah satu masalah yang itu inflasi sekarang. Oke. Karena bisa kita lihat di mana harga rupiah jatuh di Indonesia. Oke. Dibandingkan dolar Amerika dan lainnya gitu. Jadi kan itu menjadikan salah satu masalah Unilever juga nih di Indonesia. Terus gimana sih cara dia mengembangkan supaya nggak tertinggal dari kompetitornya lah. Yeah. Itu kemarin sih gue sempat lihat ada beberapa berita dia tuh menggunakan sasetan. Jadinya dia menggunakan saset dibandingkan botol-botol yang lebih besar, karena itu untuk mengubah perspektif dari konsumen itu sendiri, dari yang misalnya dari harga botolan itu lebih mahal, dia menjadikan itu saset, jadinya itu bisa dibilang lebih murah daripada kita harus membeli botol yang gede gitu. Oke. Kalau dari gue gitu sih. Berarti bisa disimpulkan juga kalau saya tangkap di sini produk-produk Unilever itu juga mengalami keningkatan biaya produksi ya. Betul. Karena inflasi ini juga. Inflasi itu ya kita meningkatkan daya produksi untuk mungkin untuk mengemas si sasetnya itu sendiri, karena akan lebih banyak jadinya kita untuk produksinya gitu. Berarti yang dilakukan oleh Unilever ini melihat tantangan dari adanya si inflasi ini, membuat produk-produk yang sudah ada itu dalam bentuk saset ya. Mungkin boleh beri contoh gitu, kayak produk-produk apa misalkan yang kayak udah dijadikan bentuk saset dan bisa gitu. Mungkin yang gua gunakan juga sehari-hari itu kayak sampo, kayak sampo clear mungkin ya kita sebut merek. Itu biasanya kan ada yang botol-botolan besar itulah biasanya. Tapi untuk gua gunakan sehari-hari, penggunaan botol itu kayak buang-buang karena gue nggak gunain itu setiap hari, jadinya gue gunain yang saset aja, jadinya bisa digunakan saat gue butuh aja, jadi beli saat butuh gitu sih paling contohnya. Oke, itu perspektif yang menarik sekali dari Alif ya. Berikutnya saya mau dengar perspektif dari Fauzan nih. Apakah Fauzan punya tanggapan yang berlawanan terhadap apa yang terjadi dengan isu dan peluang yang diambil oleh dari si Unilever ini? Boleh disampaikan coba Fauzan. Menarik sih dari yang Alif bilang. Di sini kan kita kalau si Alif kan mempermasalahkan kan dari segi harga, dari si konsumen. Di sini kan si Unilever itu kan sudah mengusung tema green ya, untuk citra dari si brandnya. Di sini tadi Alif menyebutkan lebih efisien memakai saset untuk dari segi biaya. Tapi di sini kan si Unilever kan sudah mengusung tema green product atau eco labeling. Nah itu kan kalau kita memakai plastik itu kan akan terjadi penumpukan sama plastik yang tidak bisa didaur ulang. Di sini menurut saya ya it's okay lah untuk memakai kemasan botol, walaupun biayanya akan lebih tinggi, tapi kan di sini kita mengusung tema keberlanjutan agar dari barang tersebut bisa diolah-olah lagi. Karena di sini masyarakat Indonesia itu sudah mulai peduli terhadap lingkungan. Jadi ya kalau bisa memakai produk-produk yang ramah lingkungan lah. Tapi kalau misalnya saya coba menanggapi ya pandangan dari Fauzan, berarti kan Fauzan peduli, aware nih terhadap keputusan yang dilakukan oleh Unilever terhadap mereka menciptakan produk-produk itu dalam kemasan saset akan menimbulkan sampah gitu ya. Betul. Dari Unilever sendiri itu apakah ada gitu cara, maksudnya yang Fauzan ketahui gitu dari
mereka apakah ada gimana caranya supaya plastik sampah limbah dari yang saset ini terutama itu nggak berdampak pada ya berdampak negatif pada lingkungan gitu. Ada nggak langkah-langkah yang dilakukan si? Kalau langkah-langkahnya sih saya ya belum tahu pasti, cuma Okay. mungkin ada saran aja dari gue ya. Di sini kalau memang Unilever tetap ingin menggunakan kemasan plastik, tapi dia harus menggunakan plastik yang mungkin bisa 100% yang dapat daur ulang, karena Ya. sekarang sudah banyak produk-produk dari kemasan yang dikeluarkan oleh perusahaan sudah mengusung ya tema itulah, konsep itu. Oke. Gitu sih. Oke. Berarti lebih mengusung kepada kayak ya gimana caranya Unilever ini walaupun bikin kemasan saset, memproduksi banyak dan berpotensi jadi limbah, gimana caranya kemasannya itu tuh harus bisa didaur ulang ya, daur ulang lagi gitu ya, mudah didaur ulang gitu ya. Nah, Alif gimana menanggapi bahwasannya si Unilever ini memiliki apa ya? Kalau misalkan sampai Unilever ini menerapkan gitu, kayak memproduksi kemasan yang bisa didaur ulang, tentunya itu memakan biaya yang lebih juga kan? Gimana kalau menurut Alif? Kalau kita lihat yang sebenarnya kan masalah utamanya kan tentang inflasi. Inflasi itu kan tentang harga ya. Dimana kalau kita membuat atau melakukan produksi dengan bahan yang dapat didaur ulang, tentunya itu akan meningkatkan biaya produksi kita juga. Karena kalau dibilang kayak gitu sama aja dong jatuhnya kita menggunakan plastik juga. Karena dimana kalau misalnya kita gunakan yang daur ulang, ya jatuhnya juga lebih mahal. Jadi untuk bahan baku dari botolnya itu sendiri gitu sih kalau dari gua. Oke, berarti ada tanggapan lagi dari? Ada. Boleh, silakan. Tadi Alif bilang dari segi harga pasti lebih mahal kan, Benar. karena kan di sini kan menggunakan produk yang ini. Tapi dari yang boleh lihat dari gua baca-baca sumber-sumber itu, di sini masyarakat sudah peduli terhadap lingkungan, sudah banyak yang mulai peduli, dan dari mereka itu dari sekian persennya itu mau membeli produk yang harganya lebih mahal ketika dia sudah mengusung tema keberlanjutan atau produk ramah lingkungan kayak gitu. Oke, berarti Fauzan menyoroti sebenarnya kalau misalkan dilihat tuh ada loh jenis-jenis konsumen yang dia tuh peduli dengan lingkungan. Jadi walaupun sebenarnya secara harga mungkin ada peningkatan dibandingkan produk-produk lain yang saset, mungkin sebenarnya mereka it's okay gitu ya. Betul. Oke, ini merupakan topik yang sangat menarik dan saling berkesinambungan sebenarnya. Kalau bisa saya simpulkan ya, ini dari perspektifnya Alif menyampaikan bahwasannya ada tantangan dari luar, yaitu adalah terjadi inflasi yang mana mengakibatkan daya beli konsumen itu jadi turun gitu, sehingga orang untuk beli produk merasa produk Unilever, terkhususnya produk-produk yang mungkin dalam bentuk botol gitu-gitu, itu merasa terbebani, harganya terlalu mahal dan membuat Unilever memikirkan bahwasannya seperti kita perlu membuat produk menjadi kemasan saset supaya lebih terjangkau. Tapi di lain sisi itu bisa berdampak negatif juga bagi lingkungan, sesuai dengan pendapat dari Fauzan, yang mana dengan adanya kemasan saset dan banyak konsumen yang beli, akan ada terjadinya limbah plastik yang menumpuk gitu. Balik lagi, tapi tadi Fauzan sudah menyampaikan bahwasannya ada baiknya itu si Unilever bisa melihat itu sebagai suatu hal peluang gitu, karena gimana caranya mereka bisa membuat produk mereka dalam bentuk saset tapi bisa juga tetap didaur ulang, jadi bahannya benar-benar terjaga gitu. Itu sih yang paling bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tadi barusan kita sudah diskusi terkait tantangan dan juga peluang yang ada di Unilever ya. Sangat menarik sekali dan kiranya bisa menjadi perhatian kita juga, supaya bahwasannya dan bagi perusahaan-perusahaan lainnya terutama yang memproduksi produk gitu ya, dan di level multinasional. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.